Ya, kenapa Pak Mame? Kok nampak sedih kali? Begini Pak Mardi, saya mau tanya, bayam saya yang saya tanam nggak seperti punya Pak Mardi ini. Asal saya tanam kok gagal gitu. Punya Pak Gagal. Mardi kan cantik kali. Ya, gagalnya itu cuma Pak Mame? Masalah apa? Bibit atau pengolahan tanah? Saya begini Pak Mardi, nanamnya saya satu hari cuma 2 kali saya siram, begitu saya cangkol, saya tanam bibit itu. Oh gini Pak Mame, pertama-tama kita itu olah tanah itu yang benar Pak Mame. Tanah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ini pasanda Pak Ustadz. Pak Ustadz Apa nanti yang ini? menjelaskan. Ini Masalah Pak, bayam ini Pak Ustadz. Pak Mame ini gagal panen. selalu gagal. Nah, jadi sedih kali saya nggak berhasil kayak punya Pak Mardi ini. Oh, masalah itu. Kita cari tempat ngobrol yang enakan lah. Ayo, kita duduk di sana. Ayo, Bagaimana tadi masalahnya? Bisa diceritakan? begini Pak Ustadz. Ya. Saya asal nanam bayam, ya sawi, selalu gagal panen karena nggak seperti kayak punya Pak Mardi. Punya Pak Mardi saya tengok kok senantiasa asal dia nanam berhasil gitu. Jadi saya sedih kalau tengok saya punya nggak berhasil. Saya mohon petunjuk ya Ustadz, bagaimana supaya saya juga bisa berhasil seperti lahan Pak Mardi itu. Oh, seperti itu. Jadi begini. Sabar dan ikhlas memang selalu kita mendengar kalimat itu. Khusus kepada Bapak yang menjalani juga berprofesi sebagai seorang petani, apa sebetulnya kaitannya sabar dan ikhlas dengan apa yang Bapak hadapi sekarang? Kita sapa dulu pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, kita sampaikan dulu bahwa pertanian itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan yang paling baik. Para ulama kebanyakan bersepakat bahwa sebetulnya ada 3 pekerjaan yang baik di muka bumi ini. Yang pertama itu perdagangan, kemudian ada industri, kemudian pertanian atau bercocok tanam. Lantas Imam An-Nawawi dalam syarahnya mengatakan bahwa bercocok tanam, bertani itu pekerjaan yang paling baik dari seluruh pekerjaan yang ada. Nanti kita melihat di sini. Jadi tidak lantas serta-merta ketika kita gagal panen, kita merasa kecil hati atau merasa kurang semangat. Jadi ini seharusnya semakin menjadi semangat buat kita. Nanti kita lihat. Kenapa dia katakan pertanian itu menjadi salah satu atau pekerjaan yang paling baik di antara seluruh pekerjaan yang ada? Mengutip dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ma'akala ahada ta'aman qatta khairan min ayyakula min amali yadih. Jadi setiap apa yang kamu makan itu, yang paling baik itu adalah yang kamu makan dari yang kamu usahakan dengan tanganmu sendiri. Jadi bisa dipahami ya, setiap yang kamu makan itu dan yang kamu usahakan dari tanganmu sendiri. Wa annan nabiyya Dawuda alaihi salam, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam itu senang memakan sesuatu yang dia usahakan dengan tangannya sendiri. Nah, kita tahu bersama-sama bahwa Nabi Daud itu adalah Rasul Allah yang senang dengan bercocok tanam. Jadi apa sebenarnya keistimewaan? Apa kelebihan pertanian dibandingkan dengan pekerjaan yang lain? Nah, kita lihat. Poin-poinnya yang pertama, bahwa pertanian itu adalah sebuah usaha yang diusahakan dengan tangan kita sendiri. Tapi konteksnya harus difahami. Kita usahakan dengan tangan kita sendiri. Ketentuan hasil bukan menjadi hak kita,
Bukan kita yang menetapkannya, menentukannya, tetapi itu mutlak ketetapan Allah. Kita hanya mengusahakannya dengan tangan kita sendiri. Seperti yang sering kita katakan, manusia ini hanya bisa berusaha, tetapi Allah jua yang menetapkannya. Nah, itu yang pertama, diusahakannya dengan tangannya sendiri. Yang kedua, mengapa pertanian itu dikatakan pekerjaan yang paling baik di antara pekerjaan-pekerjaan yang lain? Karena pertanian itu bermanfaat buat manusia yang banyak. Di samping dia bermanfaat buat manusia, ternyata dia juga bermanfaat buat hewan, buat binatang. Nah ini, karena hewan binatang kan tidak bisa mengusahakan makanan sendiri selain dari apa yang dia ambil dari apa yang diusahakan orang. Nah itu, bermanfaat buat manusia dan bermanfaat buat hewan. Seperti yang dikatakan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu kalau dia menjadikan dirinya bermanfaat buat orang lain. Jadi pertanian itu sangat jelas manfaatnya buat orang yang lain. Dan juga bermanfaat buat hewan. Rasulullah mengatakan, apa yang ditanam oleh seorang petani, ghursan yang dia tanam itu, dia bermanfaat buat manusia insan, juga buat binatang dabbah, dan juga buat burung-burung bermanfaat, dimakan manusia jadi manfaat, kemudian hewan mengambilnya juga menjadi manfaat, bahkan orang yang merampasnya juga menjadi manfaat. Orang merampas tanaman kita itu menjadi manfaat. Manfaatnya apa? Tercatat dalam Islam itu menjadi sedekah buat orang yang menanamnya. Luar biasa. Menjadi sedekah, orang yang menikmatinya menjadi sedekah buat dia, hewan yang mengambilnya menjadi sedekah buat si penanam, bahkan orang yang merampas pertanian itu sendiri pun, hasil yang ditanam itu pun, itu menjadi sedekah bagi yang menanamnya. Nah, itu manfaatnya yang kedua. Jelas sekali, pantas sekali kalau pertanian ini adalah pekerjaan yang paling dimuliakan di dalam Islam, di samping pekerjaan-pekerjaan mulia yang lain. Nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi masalah ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mata Air.